Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan judul videonya, kali ini gue akan nge-ranking semua film Joko Anwar dari yang pertama sampai terakhir. Total ada 9 film ya, karena cuma yang panjang aja. Kalau disama sama yang pendek juga terlalu banyak dan terlalu susah untuk gue bikin rankingnya. Jadi cukup yang feature dulu. Mungkin someday akan bikin yang pendek, I don't know. Cuman untuk saat ini sebatas yang film panjang dulu. Ya bisa dibilang ini untuk menyambut perilisannya Pengabdi Setan 2 ya. Video ini bisa dibilang tribute dari gue buat Joko. Bukan gue mengultuskan dia, bukan gue mengultuskan seorang Joko Anwar. Karya-karyanya itu masih tetap punya kekurangan ini itu, tapi buat gue dialah sutradara Indonesia terbaik saat ini. At least kalau misal nggak bisa dibilang terbaik ya yang paling exciting lah. Of course skill dia bagus, tapi lebih dari itu di tiap karyanya tuh gue bisa menangkap kecintaan Joko sama medium film, sama sebuah film. Kelihatan dari referensi-referensinya, dia tuh bikin film karena dia sering nonton film. Sesuatu yang sayangnya nggak semua sineas kita lakukan ya. Dan ini adalah ranking versi gue personal, tidak mewakili keseluruhan Cinegrip. Jadi masing-masing anak Cinegrip pasti punya ranking yang beda. Termasuk sebelumnya juga udah pernah bikin ya ranking film panjangnya Joko Anwar di sebuah video Cinegrip mungkin sekitar 2 tahun lalu. Nah ini versi gue. Jadi kalau misalkan kalian punya ranking sendiri, alasan tersendiri, silahkan share di kolom komentar. Dan ini list juga bukan buat mengecap oh yang ini jelek, oh yang ini bagus, oh yang itu kurang atau segala macam, enggak. Tapi sekali lagi lebih ke tribute to the man himself, to Joko Anwar. So, langsung kita mulai. Dari nomor 9 dulu. Di nomor 9 gue menempatkan Gundala. Gue lebih pilih bilang ini weakest ya daripada worst. Soalnya kalau worst kan kesannya jelek gitu. Sedangkan Gundala bukan film yang jelek. Dan buat gue Joko Anwar gak pernah bikin film yang bener-bener bisa dibilang jelek. Di sini ada beberapa plot point yang cukup bisa dipertanyakan, agak mengganggu. Terus beberapa beat pada saat terjadinya dialog juga agak kurang enak didengar. But still ini awal yang lumayan exciting, yang lumayan membangun rasa penasaran ya untuk pembukaan jagat bumi langit. Joko berhasil ngebangun dunia yang meyakinkan, terus actionnya walaupun di beberapa titik masih ada yang clumsy, tapi buat gue masih bisa dimaafin dan overall tuh solid. Dan gue suka blending genrenya, superhero story ketemu satir, drama satir politik, ketemu thriller, bahkan ada sedikit bumbu horor di beberapa poinnya. This isn't a bad movie, ini bukan film yang jelek, tapi gue taruh di posisi paling bawah simply karena emang Joko kasih standar yang tinggi di film-film dia. Lanjut ke nomor 8 yaitu Modus Anomaly. Gue inget banget antusiasme yang dibangun sebelum proyeknya rilis. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 2011 Joko ngumumin 2 proyek. Yang satu Impetigor yang akhirnya rilis 8 tahun setelah pengumuman itu. Yang kedua ya ini Modus Anomaly. Begitu gue nonton ya gue puas. Gue puas nonton Modus Anomaly. Gue bahkan sampai nonton 2 kali karena emang filmnya fun dan pengen berusaha mengumpulkan clue-clue ya soal Joko Anwar Universe. Cuman memang ada sedikit perasaan ganjil saat itu karena jelas ini penurunan dibanding 3 film pertamanya Joko yang luar biasa buat gue. Dibandingin 3 film pertamanya kayak Janji Joni, Kalap, Pintu Terlarang, Modus Anomaly ini bisa dibilang lebih sederhana, lebih straightforward juga di penceritaannya, lebih simple. Salah satu yang paling menonjol itu justru bukan kejar-kejaran, bukan gore, bukan bunuh-bunuhan, tapi adegan pas karakter Rio Dewanto itu nyetir. Dia nyetir mobil, terus kamera tuh ada di belakang dia. Jadi kita tuh kayak ada duduk di kursi penumpang di belakang. Terus dia cuma nyetir diiringin lagunya Sore ya, Bogor Biru. Dan itu cukup panjang take-nya. Gue lupa berapa menit tapi cukup panjang. Kita cuma ngelihat dia nyetir aja, udah that's it. Itu memunculkan perasaan yang mirip sama kayak gini nih. Di adegan film horor ada sebuah spot, lu ngeliat spot tuh gelap. Belum muncul apa-apa dari spot gelap itu, tapi lu ngerasa anxious, lu udah ngerasa cemas. Karena lu yakin di situ ada sesuatu, ada something lurking from the dark. Kecemasan akan sesuatu yang gak terlihat gitu. Itu sama perasaan yang sama pada saat gue nonton adegan Rio Dewanto nyetir di Modus Anomaly. Lanjut ke nomor 7 adalah yang baru tayang kemarin yaitu Pengabdi Setan 2 Communion. Salah satu film paling diantisipasi di 2022, salah satu horor paling ditunggu yang kalau kita ngelihat dari lingkup keseluruhan ya termasuk penonton awam mungkin cuman kalah dari KKN antisipasinya. Dan hasilnya well nggak mengecewakan ya. Nggak mengecewakan dalam arti masih sebuah horor yang solid.
semua teknisnya bagus, skripnya masih jago, nyelipin humor di tengah teror sambil ngelempar beberapa subtext soal isu sosial. Dan Joko juga berhasil ngebangun aura yang bikin filmnya tuh kerasa jahat. Pengabdi Setan 2 ini berasa film yang jahat banget, kayak ada sebuah kejahatan yang menyelimuti dunianya. Tapi harus diakui emang ini adalah penurunan kalau dibandingin film pertama. Second act-nya buat gue berasa cukup repetitif ya, di saat terlalu mengandalkan jumpscare yang gak ada kelar-kelarnya. Walaupun tetap ada beberapa ide yang kreatif, yang efektif, inovatif sedikit, cuman mostly repetitif. Dan adegan lift itu gue yakin pasti bakal tetap terus dibicarakan sampai ke tahun-tahun mendatang. Itu adegan yang serem banget dan kerasa menyakitkan karena itu bisa terjadi di real life, bahkan tanpa ada campur tangan hantu atau hal-hal supernatural apapun. Itu bisa banget terjadi. Overall ini masih horor yang oke, cuman ya film pertama itu kan salah satu kalau bukan the best Indonesian horror movie of all time. Jadi emang agak susah untuk bisa menyaingi yang pertama. Kalau yang mau tahu review lengkap gue bisa baca di blog gue, ada linknya di bawah. Dan nanti, besok beberapa hari ke depan juga akan ada video dari Cinecrip yang ngebahas soal teori-teori di Pengabdi Setan 2. Jadi silahkan ditunggu. Nomor 6 ada yang setelah melewati penantian cukup lama ya, 8 tahun semenjak pertama diumumin kayak tadi gue bilang, akhirnya filmnya rilis dan mensahkan status Joko sebagai sutradara jutaan penonton ya, karena ini adalah film dia yang ketiga, 3 kali berturut-turut dapat 1 juta penonton. Banyak yang beranggapan kalau Perempuan Tanah Jahanam aka Impetigor ini naskahnya banyak lubang, but hell with that, gue gak peduli. Ya momen revelation di akhir itu agak curang ya emang ya, pakai flashback dan lain-lain, terkesan menyederhanakan, terkesan malas kalau kata beberapa orang. Tapi sekarang gue tanya, lu ada gak opsi lain di adegan itu? Gue udah berpikir banyak hal karena gue juga awalnya ngerasa terganggu sama adegan itu. Cuman semakin gue pikir kayaknya emang itu cara yang terbaik untuk menyampaikan apa yang coba disampaikan. Dan buat gue itu masih sejalan sama temanya, sama persoalan mistisisme yang diangkat tuh masih sejalan. Dan Perempuan Tanah Jahanam ini adalah film yang atmosferik banget, dari sinematografinya, musiknya, pacingnya, atau pilihan-pilihan shotnya Joko juga. Itu tuh menampilkan sense of impending doom dari awal sampai akhir. Oke, kita masuk ke 5 besar dan ini perlu gue tekanin sih. Ranking 4-2 ini sebenarnya musiman. Musiman tuh dalam arti kalau misalkan gue ditanyain lagi soal rankingnya ini, mungkin setahun yang akan datang itu bisa jadi berubah. Tergantung perspektif apa yang lagi gue bawa. Ranking 4-2 ya. Ranking satunya nggak akan berubah kayaknya. Gue udah yakin banget kalau ranking 1. Tapi kalau ranking 2, 3, 4, 5 ya, 2-5 itu masih bisa ditukar-tukar sebenarnya, sangat fluid. Cuman untuk kali ini gue akan pakai urutan ini. Nomor 5-nya adalah Nama gue Joni, dan ini adalah janji. Ini gue yakin masih cukup banyak orang yang nggak tahu kalau film ini tuh cukup sukses di box office. Mungkin nggak akan mengagetkan karena statusnya yang legend ya. Cuman kayaknya masih nggak banyak yang tahu berapa sih Janji Joni jumlah penontonnya. Setahu gue Janji Joni ini penontonnya sekitar 610.000 di tahun 2005. Untuk seorang sutradara debutan itu angka yang wow. Dan gue yakin ini adalah salah satu debut penyutradaraan terbaik di antara semua debut penyutradaraan sinias Indonesia. Pertama nonton lo akan melihat ini film sebagai surat cinta buat film. Surat cinta buat para pelaku industri yang jarang mendapatkan apresiasi lebih. Dan dari situ aja udah kelihatan sebenarnya gimana kalau Joko Anwar ini adalah seorang pecinta film beneran. He makes movie because he loves movie. Terus setelah gue nonton berulang-ulang kali, Janji Joni ternyata adalah surat cinta yang lebih luas. Surat cinta buat kemanusiaan, surat cinta buat sebuah tempat atau sebuah kota ya. Surat cinta buat kehidupan, dan of course surat cinta buat cinta. Nomor 4 ada I know beberapa orang mungkin bakal prefer Janji Joni ada di atas Pengabdi Setan ya, tapi kayak gue bilang tadi, ranking 2-5 ini cukup fluid. Mungkin nanti kalau tanya lagi gue akan menempatkan Janji Joni di atas. Cuman untuk kali ini gue akan memilih Pengabdi Setan. Sebuah milestone ini. Milestone baik buat karirnya Joko yang akhirnya punya film 1 juta penonton, bahkan 4 juta ya. Menjadi salah satu titik balik karir dia, dan juga milestone buat perfilman Indonesia, khususnya genre horor. Soal serem atau enggak itu subjektif sebenarnya ya. Jauh lebih subjektif daripada obrolan misal, oh ini film drama bagus atau enggak gitu.
serem atau enggaknya horor sangat subjektif, tapi soal keseluruhan elemen-elemen yang lain, buat gue ini adalah horor Indonesia terbaik sepanjang masa. Ceritanya kuat, penyampaian emosinya juga. Jarang loh gue nonton horor tuh terharu nangis di film Indonesia. Horor Indonesia nggak pernah gue nangis, baru di sini. Itu pas hantunya nenek tuh ngehalangin pintu itu tuh ngeliatin kuatnya bonding keluarga, ikatan keluarga yang bahkan nggak lenyap setelah dipisahkan oleh kematian. Dan horor lokal mana lagi yang bisa mancing diskusi dan teori seliar Pengabdi Setan? Nggak ada. Tuh gue ingat banget setelah filmnya rilis, wow, langsung teori bertebaran, pembahasan muncul, orang nonton ulang untuk cari tahu lebih jauh. Itu antusiasmenya luar biasa. Penampakannya juga kreatif. Misal adegan Viewmaster atau pas ngelempar selimut itu kreatif. Dan Joko juga pintar ngotak-atik formula horor. Itu salah satu keunggulan utama Pengabdi Setan. Horor Indonesia punya formula, terus Joko ancurin formula itu. Ancurin ada Gutwo ya. Dia otak-atik formula itu. Salah satu yang paling kentara adalah soal Ustadz yang biasanya tuh datang menyelamatkan semuanya. Kali ini pengecut juga, atau lebih tepatnya manusia biasa ya. Manusia biasa yang punya rasa sedih gitu. Bukan sosok suci yang sempurna. Nomor 3 ada Jangan. Ini film yang belakangan juga baru gue tahu kalau penontonnya itu nggak terlalu sedikit. Gue dari dulu mikir, wah, Pintu Terlarang ini penontonnya pasti flop nih gitu. Gue pikir begitu karena nggak ada data yang memadai ya. Cuman belakangan baru gue tahu kalau ternyata dapat penontonnya sekitar 313.000 gitu, which is lumayan. Sekali lagi untuk tahun itu dan untuk sebuah film thriller bunuh-bunuhan ya, orang taunya ya, berdarah-darah, itu cukup banyak angka itu. Kalau Kala itu adalah peleburan gaya noir ke mistisisme lokal, Pintu Terlarang ini kayak gabungan antara Hitchcock sama David Lynch. Well, in a way, opening creditnya yang Hitchcock banget ya. Itu adalah jelas opening credit film Indonesia terbaik yang pernah gue tonton. Ceritanya tuh captivating di tiap sisi, weird, aneh, misterius, musiknya ikonik. Dan buat gue ini film Joko yang paling sakit sampai sekarang. Bukan cuman karena gore ya, tapi elemen disturbing di ceritanya tuh banyak banget. Soal masukin janin di perut patung, terus hero sase itu sendiri yang isinya adalah snuff video, dan ada banyak fetish yang aneh ya. Ya ini filmnya Joko yang paling sakit sampai sekarang. Twistnya mungkin munculin pro kontra, dan benar itu adalah salah satu bentuk twist paling klise, paling klasik, paling lama. Apalagi kalau dilihat sekarang, dan pertama gue nonton emang gue cukup kecewa. Pakai formula gini lagi twistnya, cuman setelah diperhatiin lagi, sejak awal skripnya emang udah ngebangun perjalanannya si Gambir buat menuju ke sana. Jadi itu bukan twist yang mendadak ada, tapi kita udah diarahkan ke sana sebenarnya. Cuman kitanya yang nggak tahu, yang nggak sadar. Oke, tinggal 2 film lagi. Bisa kalian tebak? Ayo. Ada 2 judul sisanya. Mungkin bisa menebak mana yang nomor 2, mana yang nomor 1. Nomor 2 adalah kalau Janji Joni tadi gue bilang adalah debut terbaik sinias kita, Kala adalah sophomore yang paling berani. Saking beraninya nggak ada lagi yang bisa bikin film model begini. Bahkan mungkin Joko gue ragu akan bikin yang begini lagi ya. Karena ini wow, ini eksperimental banget, ini berani banget di semua sisinya. Satu yang disayangkan adalah marketingnya. Marketingnya emang kurang maksimal, akhirnya ini film flop ya. Pastinya gue nggak tahu berapa penontonnya, cuman Joko pernah bilang sekitar 90.000. Tapi kalau gue ngecek di aplikasi Cinepoint itu 58 ribuan. Cuman let's use 90 ribu lah, karena itu yang dari Jokonya langsung. Still 90 ribu adalah angka yang kecil ngelihat Kala yang jelas gak dibuat dengan budget murah. Ini film mahal ini. Ini film yang pinter banget gabungin elemen-elemen noir, baik dari estetika sampai unsur cerita ya. Unsur ceritanya ada femme fatale, pencarian harta, konspirasi dan lain-lain. Itu masih elemen noir banget. Dan elemen noir itu digabungin sama mistisisme khas horor lokal. Joko di sini ngebangun dunianya sendiri lewat bahasanya sendiri. Bahasa bukan cuman bahasa linguistik verbal ya, tapi bahasa semuanya, bahasa visual dan lain-lain. Satu yang gue suka juga adalah pilihan trio saviornya ya, pemimpin bangsanya ya di ending. Semua tuh melawan pakem alpha male yang biasa dipakai di film-film kalau bikin karakter pemimpin atau penyelamat itu. Semuanya melawan pakem itu. Satu, ada cewek. Yang kedua, ada gay. Yang ketiga, cowok nih, hetero, cis. Tapi kalau terlalu excited, dia tidur.
Yang artinya pada saat dia having sex, kalau terlalu bersemangat, dia nggak bisa. Dia langsung nggak sadarkan diri. Di saat having sex itu sering dianggap sebagai simbol maskulinitas. So, nomor satunya pasti udah bisa ditebak ya. Ini adalah filmnya Joko yang paling murah, micro budget banget, 250 juta kalau nggak salah budgetnya. Jumlah penontonnya juga paling sedikit, cuman sekitar 51 ribu. Tapi itu bukan angka yang mengejutkan ya, karena ini memang dijualnya sebagai drama yang agak nyerempet-nyerempet ke art house. Jadi itu bukan angka yang buruk, apalagi ngelihat budgetnya 250 juta itu udah balik modal, udah untung itu. Tapi buat gue ini adalah karya terbaik Joko Anwar yang mungkin akan susah kalau untuk gue personalnya, susah untuk dilewati di tahun-tahun yang akan datang. Betul, debut Joko itu jadi Joni, itu komedi yang ringan, tapi setelah itu kan secara beruntun dia ngerilis horror thriller yang bikin nama dia itu identik dengan tontonan yang kelam, yang sadis, yang brutal. Kemudian dia bikin drama bumbu romance yang simple, dan justru di situ kekuatannya, karena A Copy of My Mind jadi filmnya Joko Anwar yang paling intim. Ada hati di film ini. Meskipun murah, tapi ini film jelas dibikin dengan passion. Kritisnya Joko soal isu-isu sosial masih kerasa. Sisi witty dia yang kreatif dalam ngolah dialog ya sampai kerasa lucu itu lagi ada di titik terbaiknya. Tribute ke medium film seperti biasa juga ada. Gue ngerasa Joko memasukkan semua hal yang dia cinta dan dia benci di satu film. Seolah tuh kayak gue ngeliat A Copy of My Mind as a movie sebagai sebuah karya itu adalah manifestasi seorang Joko Anwar itu sendiri. Gue gak tahu ya, tapi itu yang gue rasakan. Kayak semua hal soal dirinya yang intim, yang personal tuh hampir semuanya ada di situ. Oke, akhirnya selesai juga. Tadi adalah ranking gue untuk semua film Joko Anwar dari nomor 9 sampai nomor 1. Sekali lagi ini adalah ranking gue yang sangat personal. Jadi kalau kalian punya versi kalian sendiri, list kalian sendiri, bisa dituliskan di kolom komentar. Bisa juga sambil dibagi alasan kenapa kalian listnya tuh beda dari yang gue bikin. Silahkan tuliskan apapun itu. Please jangan lupa like video ini, share, lalu subscribe. And gue Rashid Hari, see you in next video.